Now we are going to learn about one of the temple in Indonesia. The temple is Plausan Temple. Why do I choose Plausan? I choose Plausan because Plausan Temple has a very good architect. Semuanya, hari ini Bu En akan menjelaskan tentang peninggalan kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Candi Plausan. Candi Plausan adalah candi beragama Buddha. Candi Plausan ini dibangun oleh Raja Pikatan. Raja Pikatan sendiri beragama Hindu. Candi Plausan ini dibangun untuk membuktikan rasa cintanya kepada istrinya, yaitu Pramodawardhani yang beragama Buddha. Candi Plausan bukan hanya menjadi tanda bersatunya dua bangsa yang berbeda, yaitu Sailendra dan Sanjaya, tetapi juga menunjukkan bahwa Candi Plausan itu menjadi bukti nyata toleransi antar umat beragama, yaitu agama Buddha dan juga agama Hindu. Pada awal prosesnya di Raja Mataram, Raja Pikatan menyadari bahwa dia harus menyatukan dua agama yang berbeda atau dua bangsa yang berbeda, yaitu bangsa Sailendra dan bangsa Sanjaya, dan agama Buddha dan juga agama Hindu. Kemudian Raja Pikatan juga paham bahwa raja yang berkuasa dengan menganut Hindu-Islam dan memiliki istri yang beragama Buddha, maka Raja Pikatan juga harus memperhatikan rakyatnya yang beragama Hindu. Kemudian untuk rakyat yang beragama Hindu, Raja Pikatan membangun suatu tempat pemujaan yang disebut dengan Siwagra yang sekarang terkenal dengan Candi Prambanan. Untuk penganut agama Buddha yang dianut oleh istrinya Pramodawardhani beserta para pengikutnya, Raja Pikatan membangun Bumi Sambara yang sekarang dikenal dengan Candi Borobudur. Jadi kita harus tahu bahwa ternyata Indonesia itu memiliki banyak kebudayaan yang harus kita pelajari. Salah satunya adalah tentang keragaman yang ada pada masa kerajaan Hindu dan Buddha. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian tertarik untuk mempelajari sejarah yang ada di Indonesia? Bu En yakin pasti kalian juga akan tertarik untuk mempelajarinya. Selamat belajar ya. Anak-anak, pada minggu ini kita akan belajar mengenai 10 perintah Allah. Kita bisa belajar dan memahami ke-10 perintah Allah ini dari kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai dengan 17. Nah, untuk pelajaran kali ini kita akan belajar dan memahami perintah yang ke-7 dan ke-10 yang terdapat dalam perikop kitab suci Keluaran bab 20 ayat 15 dan 17. Perikop ini ingin menegaskan bahwa sebagai murid-murid Yesus, kita diajak untuk melakukan tindakan penghormatan terhadap milik orang lain atau milik umum. Salah satunya dapat kita lakukan dengan cara mentaati peraturan yang ada di tempat-tempat wisata. Nah, untuk tugas kalian pada minggu ini, yaitu bagaimana usaha-usaha yang bisa kalian lakukan untuk menghormati atau melestarikan benda-benda peninggalan sejarah sebagai bentuk pemahaman kalian terhadap firman Allah yang ke-7 dan ke-10. Jangan lupa lihat rubrik penilaiannya di lembar kerja ya. Hai anak-anak, Pak Wid berada di depan rumah. Sepertinya mau hujan tuh. Nah, sekarang Pak Wid mau masuk rumah ya, mari. Nah, itu kelihatan bayangan Pak Wid di sana. Nah, hal ini membuktikan bahwa sifat cahaya bisa dipantulkan. Ya, mari kita masuk dalam rumah. Sekarang Pak Wid berada di dalam rumah. Pak Wid bisa melihat benda-benda yang ada di luar rumah Pak Wid melalui kaca jendela. Hal ini membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Anak-anak, masih ada beberapa sifat cahaya yang lain, yaitu merambat lurus, dapat diuraikan, dan dapat dibiaskan. Terima kasih. Mugi-mugi vlog menika saged nambah wawasan tumraping kita sedaya babagan patilasan kaprajan Hindu
Hindu saha Buddha ing Indonesia. Matur nuwun.